Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, kali ini kedatangan sepeda motor Beat, Honda Beat injeksi generasi pertama ya. Starternya masih kasar. Ini dikeluhkan yang punya itu berbet di saat mau dikendarai. Sering terjadi ketemunya berbet tuh di awal atau RPM rendah, Mas Bro. Dan ini juga sekaligus penjabarannya nanti bagaimana cara penggunaan Zodiac M200 ya untuk mengukur atau menganalisanya. Oh, seperti ini, coba hidupin dulu sepeda motornya. Nah, itu hidup-hidupannya nggak ada masalah, enak-enak aja kira-kira. Tuh, digas ngeplong ya, tuh ngepol. Nggak ada DTC di sini, nggak ada muncul kerusakan sensor apa-apa. Nah, tuh ngeplong. Ini tadi juga buat naik segini aja nih di jembatan depan udah sempoyongan, nggak mau, tapi kalau jalannya lurus masih bisa. Kita tes dulu ya, coba ya. Ini ya, atur dulu kameranya. Nah, segini. Kayak gini, sempoyongan, tenaganya drop loh, Mas Bro. Karena tanjakannya nggak terlalu tinggi, hanya mau buat masuk ke bengkel. Tuh ya, digas juga kedengeran suaranya ya. Ini gasnya buka, tuh telat berapa. Kalau dimainkan gasnya mau, sepeda motor mau untuk melaju. Oke, bagaimana menganalisanya, coba langsung. Ini tentang pembacaannya, Mas Bro ya. Kali ini pembacaannya kalau sampean yang profesi atau sehobi dan kebetulan punya alat scannernya, nah sebelum yang ngetek yang lain-lain, coba ini di tes apa sih permasalahannya gitu, cara membacanya seperti apa juga. DLC nya masih di sini karena ini Beat yang pertama. Oke, kayak gini, Mas Bro, coba ya. Kontak di on. Oke, menu diagnosa, cari yang Honda. Ini Honda. Oke, Indonesia ya. Oke, di enter. Pakai spesies sama aja karena ini mesinnya serupa dengan banyak Beat. Data nih, coba lihat dulu ya. Untuk pembacaan kerusakan, DTC tidak ada karena memang tidak ada muncul DTC di sana, tidak ada juga terbaca. Mundur. Nah gini, Mas Bro, coba tampilan data. Oke, nih, sepeda motor dihidupkan kayak gini, Mas Bro ya. Nah ini akinya ngeblank ini. Bentar, tidak dimatikan dulu. Layarnya putih, akinya nggak sip, keganggu. Indonesia spesies aja bisa, tampilan data. Sepeda motor hidupkan. Hidup ya, sepeda motor hidup. Sini RPM mesin tertera di 1100 atau 1000, hampir 200-an ya. Sepeda motor nggak mati, tetap tensioner. Temperatur mesin masih 80, udah enak. Bukaan gas normal. Nah ini, Mas Bro, perlu dicek atau sampai perlu dipahami dulu ya bagi yang pemula, Mas Bro ya, bagi yang pemula dan sehobi, untuk membaca apa sih permasalahan ada di sepeda motor ini. Nggak ada DTC kok sepeda motor mau hidup tapi berbet terus apa dimainkan, kadang bisa, kadang suka berbetnya di RPM bawah juga. Nih sampai lihat di sini injektor, untuk tampilan injektor tekanannya nih 3,5 milisecond per detik. Ini kalau normalnya di sepeda motor Beat Vario 125 150 di sini ya, normalnya itu 2,5, di antara segitu ya, di antara segitu. Ini Vario 125 ya, 125 atau Beat. Nah di sini sampai 3, berarti nilainya tuh tinggi. Kalau nilainya tinggi itu otomatis harusnya boros gitu loh. Tapi kalau semuanya normal, kenapa kok dia sampai boros? Berarti bukan keborosan, Mas Bro ya, karena itu juga dicek di sini
untuk AFR-nya atau tingkat ini ini masih berkisar di angka normal tuh. Bentar, masih menunggu untuk bekerja. AFR itu beberapa detik setelah motor hidup dia akan bekerja. Nah, itu bekerja ya. Udah mulai gerak. Nah, kembali lagi di angka 14. Berarti di sini normal, campuran bahan bakarnya normal, tapi kok tertera tekanan semprotan injektornya tinggi. Jadi injektor itu seolah-olah membuka katupnya atau semprotannya berupaya untuk memboroskan gitu loh. Jadi permasalahannya ada di mana? Kalau sampai tinggi, AFR-nya itu stabil, nah itu permasalahannya yang sering terjadi ada di tekanan full pumpnya. Tekanan full pumpnya udah mau mati. RPM-nya berapa tuh? Di 1200-an ya. Tuh, mundur lagi sampai 1000 lah. 1100. Kayak gitu Mas Bro membacanya ya. Kita untuk hari ini membahas injektor dulu aja di sini. Nilainya ya, untuk beat dan Vario 125 itu standarnya 2,5 atau naik dikit 2,7 atau 2,4, 2,3 ya, masih ditoleransi naik di angka sekitar segitu Mas Bro ya. Tuh. Ini mesin stasioner sampai segini. Oke, coba kita cek langsung aja. Ini dimatikan, coba kita cek untuk di full pumpnya. Kita diatur dulu kameranya. Oke, coba untuk tahap selanjutnya kontak di off kan dulu. Kalau dari alat tadi sudah menunjukkan AFR-nya betul, kok injektor membuka lebih lama, atau kalau lebih lama itu harusnya keborosan, tapi AFR-nya kok stabil, berarti nggak keborosan. Dia berusaha untuk mencukupi kebutuhan pembakaran. Tapi kalau sampai membukanya lama terus AFR-nya benar, ya otomatis yang bermasalah di sini, atau yang dugaan selanjutnya ada di full pumpnya. Coba sekarang di on. Loh, bener masuk. Harusnya ya kalau kontak di on tuh ya ini langsung teng di sini di 40 PSI ya. Kalau yang hitam ini 40 PSI, kalau yang merah ini bar di sini. Tidaknya di sini. Dia normalnya berkisar di 40 di sini, tapi di 30 sini pun masih sepeda motor masih enak dipakai, masih oke lah gitu ya. Tapi kalau di bawah 30 sampai 2, ini bahkan sampai 1, ini udah digas lagi. Sekarang coba dihidupkan. Nah, motor hidup. Wah, tekanannya sangat rendah. Itu 10 bawah. 10. Ini masih penting loh, masih mau dipakai jalan walaupun agak berburu. Biasanya gini udah nggak mau digas ya, malah mati-matian. Digas agak tinggi tuh udah sepeda motor mati. Oke, udah fix. Ini full pumpnya bermasalah ya. Bermasalah itu ya bisa ya kalau tekanannya nggak sampai tinggi, ini berarti rotaknya bermasalah ya. Rotaknya bermasalah. Oke, udah fix, ada di situ. Yes, dibuka dulu. Ini full pump atau rotaknya yang harus diganti. Kalau ada yang mau servis boleh dicoba-coba. Kalau punya sendiri, ini punya konsumen jadi pengennya bener, jadi solusi yang cepat, tepat, dan konsumennya bersedia ya diganti Mas Bro. Ya, coba dulu ini. Oke, ini sumber masalahnya. Oke Mas Bro, ini full pumpnya jadi sudah fix ya. Tekanannya rendah, rotaknya yang sudah rusak, juga sampai butek seperti ini, karatan, noda-noda ini kayak udah lama sekali ini. Oke, ini yang merah di sini cabut aja, yang hitam di sini. Oke. Kalau filter full pump yang bermasalah itu bedanya dia untuk tekanannya itu mau stabil.
mau menyentuh ke angka 40 bar tadi ya, atau 30 lah paling tidak, mau menyentuh ke angkanya, jarumnya tuh langsung teng, di suatu momen dia langsung turun tes gitu. Nah itu ini yang sering terjadi, ini yang bermasalahnya. Tapi kalau tekanan dari awal rendah terus ya ini loh, ini sampai ada endutnya di sini. Apa ini? Terus nah endutnya atau apa ini yang sudah rusak atau tidak berfungsi dengan benar. Oke, ini yang rusak, ini part penggantinya. Kalau masalah part pengganti, sampean mau brand apa monggo sesuaikan aja. Untuk pemasangannya nggak usah bingung, di sini ada tulisannya plus ya yang merah. Kalau minus kabelnya warna hitam. Ya gitu Mas Bro, ini buat yang kawan-kawan sehobi, seprofesi yang baru bilang baru memulai. Kalau udah senior Mas pasti sudah paham. Nah untuk pemasangan tadi hitam, ikutin aja kabel yang di sebelahnya sini. Ini hitam dulu ya, ini hitam, sebelahnya merah baru merah. Oke, ayo bisa gitu masuk simple. Ini untuk filternya ganti aja. Oke seperti ini wis dipasang lagi di sepeda motornya. Oke Mas Bro, ini full pump sudah terpasang kembali, coba kontak di on. Dan ini langkah baiknya Mas Bro, kalau sampean ganti-ganti part seperti ini apalagi punya konsumen, sekalian throttle bodinya dibersihkan Mas Bro, dan di restart ulang untuk mendapatkan hasil atau performa yang lebih maksimal. Oke, sekali lagi ya, di kontak on dan off dan on maksud saya. Oke, untuk tekanannya normal sekarang lebih dari 30 PSI, mendekati 40 ya tadi. Sekali lagi coba, di 40 sekarang. Oke, sekarang dihidupkan dan stabil di 40 ya, berkisar 40-an sini untuk tekanan full pumpnya. Nah ini normal ini segini. Kalau tadi kan di bawah sini malah hanya 1 PSI ya. Nah untuk tekanan di scannernya coba kita lihat. Kalau tekanan full pumpnya normal, scanner juga akan membaca hasil yang akan berbeda Mas Bro. Diagnosa Honda, oke, Honda, auto scan aja cepet. Oke, membaca data real time nya. Oke, di sini untuk injektor, nah ini lewat di sini. Oke, tunggu sejenak. Ini mesin dalam kondisi apa, selama proses servisnya tadi agak butuh waktu ya, jadi mesinnya agak adem lagi. Nah sekarang sudah mulai menunjukkan kerja injektor, sekarang mulai dalam kondisi normal Mas Bro, seperti ini itu ya. Ya beda sekali ya, tadi berkisar di angka 3, ya 3,5, malah mendekati hampir 4. Nah sekarang udah normal nih. Untuk pembacaan debit BBM nya di 2,4,5 ya, lebih dikit nggak apa-apa, toleransi masih di kita segitu, milisecond per detik. Oke, ini coba kita lihat suhunya berapa tadi nih. Suhu mundur aja, ini agak ribet yang ini, ganti yang satu-satu, bukan yang auto scan, ini aja. Nah injektor ini
oke ya, 2,4,5 ya, masih oke. Suhu temperatur mesin, nah ini 55 derajat ya, masih agak baru dihidupkan tadi ya. Memang beda kalau mesin habis dihidupkan dia memang agak boros mas bro ya, tapi kalau udah hidup beberapa detik nah mulai stabil. Kayak tadi kan angkanya belum panas walaupun dingin, berada di 3, tadi ya. Ini sekarang udah normal. Untuk AFR nya nah ini bentar lagi, oh itu udah kerja, nah di 14. Oke, jadi udah. Untuk takaran ini ya normalnya mas bro, itu informasi yang saya dapat itu antara 14 nilainya di sini ya. Untuk KFR itu normal campuran bahan bakar ketemunya untuk kondisi yang ideal, nggak keborosan, nggak kayak gitu, itu di angka 14. Nah ini udah sama 14 ya, lebih dikit masih ditoleransi komanya. Nah injektor normal sampai sini paham mas bro ya. Jadi untuk cara mengeceknya injektor itu sepeda motor berebut misalkan gitu ya, berebut terus injektornya di sini menunjukkan nilai lebih dari 3 atau 2, ya 2,9 ke atas mungkin sampai 3, sekian berebut masih berarti ini ya. Jadi intinya tuh aslinya sepeda motor ini udah berusaha mencukupi kebutuhan dari pembakaran mas bro, seperti itu. Dia udah otomatis ya, misalkan tekanannya agak berkurang ya, tadi itu di 40 PSI ya, 4 PSI misalnya tadi itu agak berkurang di 40 ya, agak berkurang di nilainya menjadi 30. Ini akan secara otomatis mesin atau itu membaca BBM yang di ruang bakar akan berkurang, jadi dia akan naik dikit di sini seperti itu. Tekanannya agak, tapi masih bisa stabil, turun lagi di sini nilainya diperbesar otomatis seperti itu. Jadi itu udah rancangan dari profesional sana untuk mendapatkan atau apa ya, otomatis agar sepeda motor bisa dikendarai. Tapi kalau udah memang parah ini sampai nilainya besar ya, ada efeknya berebut atau kurang bahan bakar ini seperti itu. Oke, sampai sini sudah paham mas bro ya, walaupun agak penyampaian belibet, tapi yang penting untuk kali ini pembacaan injektornya, pembahasannya untuk pembacaan injektor seperti itu mas bro ya. Normalnya di bit dan pada 125 tuh berkisar di 2,4, 2,5 masih toleransi ya. Oke, itu udah selesai dan sekarang coba dirapikan. Ya, sekali lagi kalau habis bongkar-bongkar ya alangkah baiknya dibersihkan throttle body dan di restart untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, ini dirapikan dan coba dikendarai. Ya mas bro, just kayak gitu sepeda motor udah normal kembali. Sekali lagi coba agak digas-gas. Oke, sudah mau teriak kembali. Jadi ini salah satu cara yang bisa dipakai untuk menganalisa, mendiagnosa kanan full pump yang bermasalah, yang lemah ya. Ini dengan menggunakan smart tool lagi, scanner ya. Scanner itu berbagai macam merek scanner ya, bisa dinilai dari pergerakan atau nilai dari tegangan atau pembacaan nilai dari injektor mas bro ya. Tekanannya sekali lagi kalau bit dan pada 125 itu normalnya 2,4 atau 2,5 atau toleransi naik satu nilai itu masih ditoleransi ya, itu mas bro. Terus ini aja informasi dari, semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu selanjutnya, teman-teman. Salam